Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ria Usutun Hasanah, peserta Latsar CPNS Pemerintah Kabupaten Pati, Angkatan 10 Kelompok 2, nomor absen 19 tahun 2021. Nah, di dalam materi saya yang ketiga dalam pembelajaran Latsar, Budian Anggarani menjelaskan tentang isu-isu kontemporer. Isu-isu kontemporer itu secara gamblangnya, secara garis besarnya, yaitu isu yang sedang beredar, isu yang sedang booming, dan juga isu global yang sedang viral yang ada di masyarakat maupun global, dan isu itu belum ada solusinya. Nah, di dalam menentukan isu-isu itu terdapat identifikasi kita yang pertama, yaitu harus menentukan identifikasi masalah. Identifikasi masalah. Nah, seorang ASN dituntut untuk berpikir kritis di dalam memecahkan masalah. Makanya di dalam materi isu kontemporer ini, seorang ASN dituntut berpikir kritis dengan menggunakan metode analisis, yaitu USG atau APKL, dan diagram Fishbone untuk menentukan action atau output yang bisa menyelesaikan masalah itu. Nah, di dalam identifikasi masalah, kita akan mendapatkan hasil permasalahan. Kita akan mendapatkan hasil atau masalah-masalah, baik itu dari individu maupun kelompok, yang berdasarkan data dan juga fakta. Setelah kita mengidentifikasi masalah, kita mendapatkan identifikasi masalah, kita mendapatkan masalah itu ataupun isu, lalu kita tetapkan atau kita golongkan ke dalam isu-isu yang primer dengan metode APKL atau metode USG. Di sini saya akan memberi contoh. Misalnya ada isu tentang angka COVID yang terus naik di Indonesia, yang isu yang pertama. Yang kedua tentang vaksinasi yang belum merata, misalnya vaksinasi yang belum merata. Dan yang ketiga tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi di masa PPKM. Nah, ketiga isu ini, maka saya akan analisis dengan metode USG, yaitu urgency, serious, dan juga government, yaitu jika permasalahannya tidak ditangani, maka akan menyebabkan permasalahan lainnya. Nah, setelah kita memilih untuk menentukan isu mana yang akan menjadi penanganan pertama, cara gampangnya seperti itu, kita menentukan nilai dari metode USG ini. Nah, misalnya nilai yang paling tinggi itu nilainya kan ada 1 sampai 5. 1 itu kecil, atau tidak. Kalau 5 itu sangat besar, intinya sangat berpengaruh jika situasi itu tidak tertangani. Misalnya yang paling banyak ini peringkat angka COVID yang semakin naik. Nah, ini kalau di jumlah nilainya paling besar, misalnya isu itu ya. Jadi kita menjadikan isu itu menjadi primary isu atau isu yang harus ditangani. Setelah kita mendapatkan isu yang paling gawat dan juga paling serius untuk ditangani, kita melakukan untuk mencari akar permasalahan di dalam isu tersebut dengan diagram Fishbone atau tulang ikan.
diagram fishbone. Nah, dalam menentukan akar permasalahan, saya memakai metode diagram fishbone. Lalu kita tentukan dari segi misalnya man atau tenaga kerjanya atau orang yang berperan, artinya masyarakat. Masyarakatnya kenapa ya masalahnya? Masyarakatnya kurang memahami arti pentingnya kesehatan dengan tidak menerapkan prokes. Mungkin dari segi metodenya, oke, di dalam promosi kesehatan mungkin metodenya kurang menarik atau kurang gencar atau kurang menggunakan metode yang mungkin door to door bisa. Nah, setelah kita menemukan permasalahan-permasalahan ini, dia akan menghasilkan namanya output atau suatu kegiatan yang dapat menyelesaikan masalah atau isu tadi yang timbul. Misalnya kita gencarkan promkes, promosi kesehatan, kita buat dengan kita buat leaflet ataupun poster mengenai COVID-19 atau protokol kesehatan. Lalu kita adakan penyuluhan ke desa-desa. Biar apa? Biar masyarakat itu tahu pentingnya kesehatan dan juga bahayanya COVID. Nah, sekian presentasi dari saya tentang isu kontemporer. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.